Okay. Hello, my name is Komo Wahyu Ambaraputra. My last three digit of my student ID is 055. I'm from Klasiki. In this video, I will explain my answer in assignment 6 in Algorithm Design and Analysis course by Miss Nilo Dewi Sintiari, SPD MSc PhD. And maybe sometimes in my explanation I will use bahasa. Okay, the first thing first, I will explain in the part 1 is about correctness of recursive algorithm. Okay, in this part, I choose the question number 1. Jadi yang diketahui dalam pertanyaan ini ataupun soal ini adalah algoritma 1 tentang faktorial dari sebuah nilai ataupun number. Nah, ini merupakan algoritmanya. Jadi di sini untuk mendefinisikan function faktorial dengan inputan n yang merupakan nilai yang akan difaktorialkan. Kemudian di sini ada if n sama dengan 1, itu akan mengembalikan nilai 1. Dan ini maksudnya adalah ketika nilai yang diinput adalah 1, itu berarti faktorial 1 itu nilainya 1, sehingga akan benar menghasilkan nilai 1. Nah, else temp sama dengan faktorial n-1 ini, jadi ini akan membuat variabel temp untuk menampung nilai dari pemanggilan rekursif ini, faktorial ini, dengan inputan n itu dikurang 1. Nah, setelah itu ini akan mereturn n itu akan dikali dengan n sebelumnya. Seperti itu. Jadi ini if dan n procedure ini akan mengakhiri if dan juga program ini ataupun algoritma ini. Nah, kemudian yang ditanya ataupun yang diminta dalam soal ini yaitu prove the correctness of the above recursive algorithm using the induction technique following this step. Point A is prove the correctness of the algorithm for input value n equal 1. And point B, give an induction hypothesis for integer values n equal or bigger than 1. And prove the correctness of the hypothesis. And point D is give an understanding interpretation of the proof technique. Nah, jadi ini merupakan informasi yang didapatkan dalam soal ini, dan berikut adalah penjabaran dari jawabannya. Nah, yang point A yaitu adalah proof of correctness of the algorithm for the input value n equal 1 is as follows. From the given algorithm, the factorial algorithm, if n equal 1, then the algorithm immediately return 1, and the factorial value of 1 is true, and thus the algorithm works correctly for. Nah, jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya untuk pembuktian ini yaitu n sama dengan 1, jadi ketika di algoritma faktorial itu kita masukkan 1, jadi pada algoritma ini akan langsung mengembalikan nilai 1. Nah, jadi untuk pernyataan ini atau untuk pembuktian pembenaran n sama dengan 1 itu sudah benar dalam algoritma ini karena sudah mengembalikan nilai yang benar yaitu 1, karena faktorial 1 adalah nilainya 1, seperti itu. Nah, untuk point B yaitu the induction hypothesis for integer values n equal or bigger than 1 is as follow. Suppose the algorithm is true for an integer value k bigger or equal 1, k factorial is equal k multiply k minus 1 factorial. Nah, jadi ini merupakan hipotesis yang saya buat, dan untuk penjelasannya itu akan berada di pada point C, yaitu proof of the correctness of the hypothesis. Now, based on the induction hypothesis, we need to prove that algorithm is also true for n equal k plus 1. K plus 1 is equal k plus 1 multiply k factorial. Now, from the algorithm, when n equal k plus 1, the execution steps are the first algorithm call itself with the input k plus 1 min 1 is equal k. Jadi benar, jadi algoritma itu akan memanggil input yang kurang dari
n sebelumnya. Jadi karena k plus 1 itu akan dikurang 1, itu hasilnya adalah k. Nah, untuk second is based on the induction hypothesis. This recursive call will return k factorial. And the algorithm then returns k plus 1 multiply k factorial, which corresponds to the definition of factorial. K plus 1 factorial is equal k plus 1 multiply k. And since the algorithm gives the correct result for n equal k plus 1 based on the induction hypothesis, then by the principle of mathematical induction, the algorithm is correct for all n bigger than 1 or equal than 1. And point D, my understanding of this proof technique is as follows. The induction technique is used to prove the correctness of the recursive algorithm because first, a recursive involves calling function with the smaller values incrementally, and second, the induction process that if the algorithm is true for a base value and if the truth for n equal k is guaranteeing the truth for n equal k plus 1, then the algorithm is true for everything greater than or equal to the base value. And thus, through this proof, we can conclude that the recursive algorithm for factorial works correct for all positive integers. And that's my answer in the first part, especially in the question number 1. And next, I'm going to explain the part 2 is about recursive algorithm time complexity. Okay, in this part I choose the question number 1, and yang diketahui dari pertanyaan ini atau soal ini adalah algoritma 4 tentang menemukan elemen terbesar dari sebuah array. Nah, ini merupakan algoritmanya. Saya akan jelaskan. Pada baris pertama ini akan mendefinisikan fungsi dengan nama find max dengan inputan 2, yaitu array A dengan isian dari I sampai J dan juga inputan N yang merupakan jumlah elemen dalam array. Nah, untuk baris 2 ini, if N sama dengan 1, the return index 0, atau indeks pertama dari array A, karena jumlah dalam array tersebut hanya 1. Kemudian ini akan mengakhiri if-nya. Untuk yang 4 ini, dan juga untuk ini merupakan base case dari algoritma rekursif ini. Nah, kemudian untuk M ini akan mencari nilai tengah dari array-nya, yang dimana ini akan membagi array menjadi 2 bagian. Seperti ini adalah T1 itu bagian yang berada pada bagian kiri, itu adalah find max, melakukan rekursif dengan inputnya itu adalah array A dari I sampai M. Nah, untuk T2 itu adalah find max yang berada pada bagian kanan, memanggil rekursif ini, yang isinya itu adalah dari array M plus 1 sampai J ataupun indeks terakhir. Nah, setelah dibagi ini akan dilakukan pembandingan, yaitu if T1 is bigger or equal sebenarnya ini, dan T2, then return T1, and then else return T2. Jadi ketika T1 itu lebih besar pun sama dengan T2 itu akan mengembalikan T1, karena kalau sama itu kan berarti bisa saja yang mana itu dipilihlah T1. Kalau lebih besar ya pasti T1. Nah, kemudian ketika T2 ternyata yang lebih besar itu, maka akan mengembalikan T2, berarti elemen terbesar berada di T2 atau T2. Ini akan and if dan and procedure ini mengakhiri if dan juga algoritmanya. Nah, adapun yang diminta atau ditanya dalam pertanyaan ini yaitu adalah calculate time complexity of the algorithm. Nah, jadi ini merupakan informasi yang didapatkan dalam soal ini, dan berikut adalah penjabaran jawabannya. Nah, suppose if n is the number of comparison applied in the algorithm to find the maximum of size n from the algorithm, and if n is equal 1, then no comparison is performed. So if n is equal
0 for n plus equal 1. Jadi ketika fn atau n itu bernilai 1 itu maka tidak akan ada perbandingan yang dilakukan sehingga fn itu akan bernilai dengan 0. Nah, if n is bigger or equal than 2, the array is divided into two parts and each part is processed recursively and the result of both parts are compared to find the global maximum value. Therefore, the recursive relation is fn is equal f dibulatkan ke atas n per 2 plus f dibulatkan ke bawah n per 2 plus 1, where the additional plus 1 is come from the last comparison between the two subproblems. Nah, kemudian we can substitute the recursion relation, and the first substitution is same like this one, and the substitution for the subproblems is f dibulatkan atas n per 2 itu sama dengan f dibulatkan ke atas n per 4 plus f dibulatkan ke bawah n per 4 plus 1. Jadi sebenarnya ini itu adalah merupakan pemecahan dari dari substitusi ini. Nah, ini juga pemecah dari ini, dan ini akan dilakukan terus-menerus sampai mencapai base case-nya. Nah, kemudian generally after the key iteration, fn is equal 2 power k fn per 2 power k plus 2 power k min 1. And when n per 2 power k is equal 1, which is the base case n equal 1. In other words, we find the case such that 2 power k is equal n is same that k is equal log 2n, and then fn is equal to log 2n f1 plus 2 log 2n min 1, and ini bisa disederhanakan atau dilakukan perhitungan dan dimana fn itu sama dengan n f1 karena 2 log 2n ini hasilnya n plus n min 1 karena sama perhitungannya ini menjadi n, dan ini juga masih bisa disederhanakan kembali yaitu fn sama dengan n minus 1 karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwasanya ketika f itu 1 maka itu akan melakukan 0 komparasi, maka nilai itu adalah 0 sehingga ini n kali 0 itu adalah 0 dan dapatlah hasilnya n min 1. And from the analysis, the time complexity of the maximum search algorithm in the array with the recursive method is fn is equal n min 1. So the time complexity is in big O notation is on, which indicates that the number of comparison grows linearly against the array size n. Okay, that's all my explanation of my answer in the assignment 6. Thank you for watching and goodbye.